Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya teman-teman. Mudah-mudahan hari ini rezekinya lebih baik dari hari kemarin. Teman-teman para pemula yang satu letting, mudah-mudahan semuanya kerjanya lancar-lancar saja. Dan kali ini kita akan membahas tentang pengertian tegangan dan arus. Apa sih yang disebut dengan tegangan itu? Dan apa yang disebut dengan arus? Tegangan adalah nilai arus yang sering diukur dalam satuan volt, sedangkan arus sering diukur dalam satuan ampere. Di perangkat modul handphone, mesin handphone seperti ini selalu terdapat IC power. Nah, kenapa harus ada IC power? Handphone apapun itu selalu sama saja, selalu ada yang namanya IC power. IC power sendiri adalah salah satu komponen induk dari tegangan untuk menyuplai tegangan ke semua komponen yang ada di sirkuit ini, di mainboard handphone, agar supaya bekerja dengan normal. Tanpa IC power, semuanya tidak akan bekerja dengan baik. Jadi IC power adalah induk dari semua komponen yang ada pada mesin handphone itu sendiri. Pertanyaannya, IC power ini mendapatkan tegangan suplai dari mana? Di dalam IC power selalu ada yang namanya input ataupun output. Jadi input itu tegangan masuk, output itu tegangan keluar. IC power mendapatkan tegangan pertama awalnya dari sebuah baterai. Ya. Awalnya dari sebuah baterai. Jadi tanpa sebuah baterai, IC power ini tidak akan bisa bekerja karena tidak ada tegangan yang menyuplai ke IC power ini. Jadi, apakah yang disebut dengan input output? Input adalah tegangan masuk, sedangkan output adalah tegangan keluar. Nah, pada baterai di mana inputnya? Input pada baterai terdapat pada konektor charger. Jadi setelah kita mengecas handphone dari konektor charger, tegangannya masuk dan melalui IC charger, lalu dari output IC charger akan masuk ke input baterai. Jadi terjadilah pengisian. Setelah dari input baterai, baterai pun mengeluarkan tegangan lagi untuk menyuplai ke perangkat sirkuit mainboard handphone, yaitu disebut output. Jadi outputnya itu adalah min plus. Jadi dia keluarkan lagi untuk menghidupkan IC power yang ini. Setelah di IC power, dia masuk dari baterai disebut out dan masuk ke IC power adalah input. Nah, di sini ada input lagi IC powernya. Di IC power sendiri inputnya akan menerima tegangan. Tegangan rata-rata pada sebuah handphone adalah 3,7 sampai 4,7 kalau untuk handphone yang zaman sekarang, handphone saat ini ya, handphone terbaru saat ini. Jadi tegangan ini akan diolah dari baterai tadi, yaitu contohnya 3,7. Nah, di sini baterainya tertulis 3,7 volt. Biasanya kita perhatikan teman-teman, setiap baterai handphone itu selalu tertulis 3,7 volt 2500 mAh untuk sebuah tablet. Untuk tegangannya adalah 3,7 volt dengan kekuatan 2500 mAh. Dan ingat, 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Jadi di sini tertulis 2500 mAh sama dengan 2,5 miliampere. 2,5 ampere ya. Karena di sini sudah tertulis 2500 mAh. Miliampere jika diamperkan ini akan menjadi 2,5 ampere. Oke, teman-teman, setelah tegangan output baterai masuk ke input regulator yaitu IC power, dia akan diolah lagi di dalam IC power ini. IC power ini akan mengeluarkan tegangan lagi, akan dibagi ke setiap komponen yang membutuhkan seperti CPU, MMC, IC signal, dan komponen-komponen lainnya, yaitu dia akan membagi tegangan sekitar 1,1 volt, 1,8 volt,
2,5 volt sampai 3,8 volt. Nah, komponen-komponen ini fungsinya menunjang kinerja IC power ini untuk membagi tegangan. Makanya biasanya kita, loh kok ini handphoneku panas, ini short. Biasanya kita langsung eksekusi, wah ini IC powernya yang bermasalah. Jangan dulu, karena di dalam IC power ada beberapa komponen yang mendukung kerja IC power ini, hingga IC power ini bisa membagi tegangan ke semua komponen lain. Jadi ingat ya, di dalam IC power ini akan terjadi pembagian tegangan di antaranya 1,1 volt, 1,8 volt, 2,5 volt sampai dengan 3,8 volt. Makanya di setiap baterai biasanya ampernya berbeda-beda. Apakah itu ampere? Nah, kita bahas lagi ampere. Salah satu contohnya adalah setiap ampere baterai itu berbeda-beda. Pada umumnya voltnya tetap sama. Di sini ampere yang dimaksudkan contohnya seperti kekuatan. Jadi tenaganya sama tapi kekuatannya beda. Ya. Ngerti tidak? Jadi setelah tegangan tadi diolah, IC power ini akan menyuplai tegangan lagi ke komponen lain, maka akan terjadi arus atau tegangan yang jalan. Akan terjadi arus. Arus inilah yang dimaksud dengan ampere. Jadi tanpa ampere, tegangan tidak akan bisa bekerja. Tanpa tegangan, ampere juga tidak akan bisa bekerja, dan bahkan tidak ada sama sekali. Jadi ampere itu adalah arus yang mengaliri semua sirkuit, arus tegangan ya, yang mengaliri semua sirkuit, itulah yang disebut dengan ampere. Jadi mungkin teman-teman biasanya pernah ya, oh iya beli baterai yang double power, karena double power itu ampernya besar. Padahal kalau diperhatikan, baterai lama dengan baterai double power itu voltnya sama, cuma perbedaannya ampernya agak besar. Kenapa dibutuhkan ampere yang agak besar? Karena jika ampere besar, tenaganya pun besar, penyimpanannya besar. Semakin besar sebuah baterai, ampernya akan ikut besar. Di perangkat handphone sendiri, maksimal ampere yang digunakan pada handphone adalah 10 ampere. Lebih dari 10 ampere tewas. Jadi semakin besar ampere yang kita gunakan, semakin bagus pula untuk ketahanan baterai. Jadi arusnya itu wah kuat, walaupun baterainya tinggal 2%. Contohnya ya, walaupun baterainya tinggal 2%, bahkan kita pakai masih bisa lama, karena dia suplainya itu kuat. Dia keluarkan sekian ampernya aja, ampernya di dalam masih banyak, tegangannya itu masih banyak. Jadi kekuatannya bagus sekali. Itulah yang dimaksud dengan ampere. Jadi ingat satu kali lagi, di dalam komponen IC power ini terdapat beberapa tegangan yang akan dia suplaikan ke semua perangkat, disebut dengan ampere. Jadi dari input baterai, tegangan masuk ke IC power, ke input IC power, dari IC power, output IC power akan mentransfer tegangan ke CPU dan MMC. Itulah yang disebut dengan arus. Arus adalah ampere. Jadi sebuah handphone itu tanpa ampere tidak bisa hidup ya. Selanjutnya, bagaimana? Muncul pertanyaan, apa yang terjadi jika handphone ini posisinya konslet? Apa yang akan terjadi? Kadang yang terjadi adalah saat handphone ini konslet atau short, kita hidupkan menggunakan power supply agar supaya kita tahu apa yang terjadi hingga handphone ini panas. Jadi pertama-tama kita harus memperhatikan baterai sebuah handphone ya. Jadi contohnya di sini kita buka sebuah handphone. Biasanya di sebuah handphone itu selalu terdapat nilai daripada baterai 3,7 volt 1200 mAh. Jika diamperkan, ini akan menjadi 1,2 ampere, karena setiap 1 ampere adalah 1000 miliampere. Jadi kita lihat lagi tadi 3,7. Kita coba handphonenya menggunakan power supply dan kita lihat positifnya di sebelah mana ya.
Oh, positifnya di pinggir, jadi kita pakai di pinggir. Di sini tegangannya untuk menghidupkan handphone ini, tegangannya adalah senilai 3,7 volt. Jadi 3,7 volt kita pakai sekarang. 3,7 kita pakai nilai terendahnya saja sudah lumayan. Lalu kita jepitkan positif ke positif handphone, lalu negatif ke negatif handphone. Apabila handphone ini konslet, teman-teman, apabila handphone ini konslet, ampernya ini akan naik. Jadi seperti di sini, ampere ini manual ini jika konslet ampernya itu akan naik, bahkan sampai 1 ampere. Itu ada apa gitu ya? Ini analog. Kalau yang ini power supply digital. Sekarang kita coba kita hidupkan menggunakan power supply digital. Perhatikan. Ini normal saja. Menandakan handphonenya normal bisa hidup. Jadi dia 0,07. Dia booting, teman-teman. Ini menandakan CPU mau bekerja dan akan mendeteksi handphonenya hidup seperti ini. Dan untuk memilih power supply sendiri, teman-teman harus bisa memilih power supply yang baik. Power supply mereknya macam-macam, cuman yang perlu kita perhatikan di sini adalah kodenya. Di sini kodenya adalah 1502D+. Nah, sementara di sini sama 1502D+. Itu menandakan bahwa power supply ini bisa menghasilkan tegangan maksimal 15 volt. Ya. Bisa menghasilkan tegangan 15 volt. Contoh, kita coba. Di sini ada tulisannya 1,5, 3,7, 4,8, 6 volt, 7,2 volt, dan 0 sampai 15 volt. Jadi maksimalnya adalah 15 volt. Kedua power supply ini sama, dan untuk angka 2 di sini di ujung dari kode ini adalah menandakan power supply ini bisa menghasilkan arus sebesar 2 ampere. Sama ya dengan yang ini. Jadi kalau memilih power supply seperti ini, perhatikan. Ada juga biasa 1505D, berarti kalau 5D dia bisa menghasilkan ampere sampai 5 ampere. Ya, seperti ini. 2D plus berarti dia dari 0 sampai 2 ampere. Sama. Berbeda lagi dengan yang ini. Ini adalah power supply analog, yaitu 1501 ampere. Berarti power supply ini bisa menghasilkan tegangan sebesar 15 volt maksimalnya dan menghasilkan arus 1 ampere. Jadi dia sebatas 1 ampere. Lebih dari 2 ampere dia tidak akan bisa. Power supply ini jika kita pakai untuk menjebol short dari sebuah handphone tidak akan bisa. Contohnya handphonenya kok dipasang di power supply panas ya, kita naikkan ampernya. Biasa kan kalau dia konslet, handphone konslet ya, kalau kita pasangkan ke power supply, ampernya itu akan besar dan bahkan sampai power supply-nya itu berteriak-teriak. Contohnya seperti ini. Nah, itu menandakan handphonenya konslet. Lihat ya, ampernya itu akan seperti itu. Jadi dia ada kodenya, arusnya turun, ampernya akan mau naik.
Hanya saja batasnya itu maksimalnya kalau kita menggunakan power supply ini sebagai MBR tidak cocok. Sedangkan 2 ampere pun seperti ini masih kurang. Yang kita butuhkan itu adalah power supply 5D plus. Jadi kita naikkan pelan-pelan. Kita tes 1 ampere panasnya di mana. Oh, masih hot. Kita naikkan lagi 2 ampere. Oh, belum. Kita naikkan sampai 5 ampere. Itu udah jos, pasti modar ya teman-teman. Jadi itulah gunanya power supply dan bagaimana cara kita menggunakan power supply saat pengukuran handphone short. Pertanyaannya, apa kegunaan dari kedua tombol ini? Kedua tombol ini adalah tombol voltage, fine, coarse. Ini gunanya jika tombol fine dia akan menambah tegangan di sebelah kiri, di belakang 0. Jika coarse dia bisa menambah di depan 0. Jadi ini bisa dia tambahkan jika handphonenya sudah terkonek. Nah, begini. Kita contohnya gini. Kita pakai tegangan 4,7. Ya. 1,5, 1,7 ada. Dan kedua, ini gunanya apa? Gunanya ini adalah memilih arus, tegangan. Ini untuk memilih tegangan dan ini untuk meningkatkan arus ampere. Jadi dari 1 ampere bisa kita kasih naik sampai 2. Dan setelah ini bekerja nanti, setelah ada sebuah perangkat yang kita hubungkan ke power supply ini, teman-teman. Jadi tipsnya tadi, jika Anda benar-benar ingin menggeluti dunia servis, pilihlah power supply yang di belakangnya 5D. Ya, 5D. Jadi dia bisa kita pakai untuk mengatasi short pada perangkat seluler. Jadi teman-teman, terima kasih. Cukup sekian tutorial singkat kita kali ini, dan di video berikutnya kita akan membuat video bagaimana cara menggunakan MBR atau membuat MBR dan bagaimana cara melakukan pendeteksian untuk mencari komponen-komponen handphone yang short. Jangan lupa like, comment, subscribe, komen di bawah. Jika ada yang ingin dibagi, monggo silahkan komen di bawah. Siapa tahu kita punya ide bikin video apa, monggo di komen di bawah ya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.